Suasana ramai di kawasan kampung nelayan menjadi pembuka episode ini. Suara ombak, teriakan pedagang lelang ikan, dan aroma asin laut membaur menjadi satu. Kamera bergerak mengikuti Kenzo dan Mutiara yang berjalan berdampingan menuju gudang penyimpanan ikan milik perusahaan ayah Kenzo, Aditya. Mutiara terlihat sedikit kagok, bukan karena tempatnya, tapi karena ini pertama kalinya ia ikut dalam urusan bisnis keluarga Kenzo. Sementara Kenzo berjalan percaya diri, sesekali menoleh memastikan Mutiara baik-baik saja. Kenzo, tenang aja, kalau kamu sama aku, kamu aman. Mutiara hanya tersenyum, senyum kecil tapi penuh makna. Namun, di kejauhan, sebuah mobil berhenti pelan dan dari dalamnya keluar Sandra. Wajahnya terlihat datar, tapi matanya penuh bara. Sandra telah kehilangan banyak hal sejak Mutiara datang. Perhatian Kenzo, rasa percaya diri, dan yang paling menyakitkan, posisinya di hati keluarga Kenzo. Ia tidak lagi menjadi orang yang spesial, ia hanya menjadi bayangan. Dan hari itu, dia sudah memutuskan. Jika ia tidak bisa mendapatkan Kenzo, maka tidak akan ada yang bisa. Di dalam gudang. Gudang itu luas. Pekerja lalu lalang membawa peti ikan. Suara mesin pendingin terdengar stabil, namun mengerikan jika diperhatikan lama-lama. Kenzo mulai sibuk dengan rapat distribusi dan pengecekan stok ekspor bersama staf perusahaan. Mutiara menunggu di dekat meja pembukuan, memperhatikan aktivitas dengan rasa kagum sederhana. Saat itulah, Sandra mendekat. Sandra membawa senyum ramah, tapi kosong. Sandra, Muti, kamu mau lihat ruang penyimpanan baru nggak? Ini yang paling canggih, kamu bakal suka. Tidak ada kecurigaan, tidak ada firasat buruk, karena Mutiara memang tidak pernah menaruh niat jahat pada siapapun. Ia mengangguk dan mengikuti Sandra. Ruang pendingin. Sebuah ruangan besar, sunyi. Suhunya sangat rendah. Udara dingin menggigit kulit. Begitu Mutiara melangkah masuk, brak! Pintu baja tertutup keras. Kunci berputar dari luar. Mutiara terkejut. Ia langsung mendekati pintu, menekan telapak tangannya ke logam dinginnya. Mutiara Miti, Mutiara Mutih, Mutiara, Sandra buka pintunya, ini nggak lucu. Tidak ada jawaban. Mutiara mulai mengetuk, lalu memukul, lalu menjerit. Namun ruangan itu terisolasi, suaranya tenggeram. Napasnya mulai berat, ujung jari-jarinya memucat, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dingin bukan hanya menusuk kulit, tapi menggerogoti tenaga dan harapan. Sementara itu, Kenzo merasa ada yang salah. Di tengah pembahasan kontrak, Kenzo berhenti bicara. Hatinya seperti menarik sesuatu. Ia menoleh ke tempat Mutiara sebelumnya duduk. Kosong. Ia berjalan menyusuri area, mengecek loron, hingga matanya tertuju pada tas kecil Mutiara tergeletak di lantai. Dan detik itu juga, jantungnya membeku. Kenzo, Mutiara! Suara teriakannya menggema sepanjang gudang. Para pekerja menoleh. Wajah-wajah kebingungan berubah menjadi panik ketika Kenzo mulai membanting pintu-pintu ruangan satu persatu. Sampai akhirnya, tok tok tok, suara lemah dari balik pintu pendingin. Kenzo, dia di dalam, cepat buka pintunya. Teknisi dipanggil, kunci cadangan dicari. Kenzo tidak menunggu. Ia memukul pintu itu dengan tangannya sampai berdarah. Pekerja membantu, menendang, mendorong, menarik balang besi. Beberapa detik terasa seperti bertahun-tahun. Dan saat pintu terbuka, asap dingin keluar seperti kabut dari neraka putih. Dan di tengah kabut itu, Mutiara tergeletak. Bibirnya biru, tubuhnya menggigil parah, matanya nyaris tertutup. Kenzo langsung jatuh berlutut dan mengangkat Mutiara ke dalam pelukannya. Kenzo suara pecah. Aku di sini, jangan tinggalin aku, tolong bertahan, aku mohon. Para pekerja terdiam. Mereka melihat cinta dalam bentuk yang paling nyata. Kenzo membawanya ke ruang pemanas karyawan. Selimut menutupi tubuh Mutiara. Tangan Kenzo menggenggam tangannya mencoba memberikan kehangatan yang bahkan dirinya sendiri tidak punya. Air mata jatuh ke pipi Mutiara. Dari sudut ruang gudang, Sandra berdiri. Tangannya bergetar hebat, matanya melebar. Wajahnya tidak lagi penuh kemarahan, melainkan rasa takut.
Bukan ketakutan karena hampir membunuh seseorang, tapi karena dia tahu bahwa Kenzo akan tahu. Dan saat Kenzo tahu, tidak ada lagi tempat baginya di hidup siapapun. Tutti Cafe malam hari. Sementara itu suasana berbeda terjadi di Cafe Laurel. Aurel sedang membantu Dikta menata sound system untuk acara live music. Tawa kecil pecah lembut, natural, seperti awal sesuatu yang indah. Namun tidak jauh dari sana, Ivan menatap. Bukan sekedar cemburu, tapi rasa takut kehilangan seseorang yang selama ini menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Namun ia tidak bergerak, karena dalam diam, orang yang terluka biasanya paling keras menahan hati sendiri. Ending scene, shot emosional. Kenzo memeluk Mutiara yang akhirnya mulai sadar pelan-pelan. Air mata Mutiara turun, bukan karena dingin, tapi karena ia sadar ada seseorang yang rela hancur demi mempertahankannya. Kenzo pelan dan tegas. Aku akan cari siapa yang melakukan ini, dan aku pastikan dia tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Sementara itu, Sandra mundur pelan. Pelan-pelan. Berjajar di antara peti-peti ikan. Wajahnya pucat, napasnya berat, hatinya pecah. Karena musuh terbesarnya sekarang bukan Mutiara, melainkan dirinya sendiri.